والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Walladzina, dan adapun orang-orang yu'dzuna yang menyakiti siapa alladzina al-mu'minina pada beberapa banyak orang laki-laki mukmin, wal mu'minati dan beberapa banyak orang mukmin perempuan, bighairi ma dengan tanpa sesuatu, iktasabu yang berbuat siapa orang-orang mukmin pada ma itu, faqad ihtamalu maka sungguh menanggung siapa alladzina buhtanan pada kebohongan, wa ithman dan pada dosa, mubinan yang nyata. Terima kasih kepada qori kita Nur Afdatul dan juga Makfirah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah yang juga sudah hadir, kita lanjut lagi di Cahaya Hati Indonesia, di mana selanjutnya kita juga akan mendengarkan ilmu dari pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikiyah Center di Kedoya ini, Gus Mahrus Iskandar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Ustadz Bram. Mana sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Di mana Gus Mahrus ini akan menjelaskan kepada kita mengenai surah Al-Ahzab ayat 58. Silahkan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana imanan wa islama. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi qiyamah. Alhamdulillah, sahabat Cahaya Hati Ainus TV yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri putri insya Allah semuanya sehat walafiat, semuanya jadi anak-anak yang salihin dan salihah, dan insya Allah menjadi santri-santri yang berakhlakul karimah. Berbicara tentang akhlakul karimah, Ustadz Bram, bahwa ada hubungannya dengan ayat ini. Karena ayat ini hubungannya erat dengan bagaimana menjaga akhlak yang baik, khususnya bagi sesama umat Islam. Jangankan kepada sesama muslim, kepada non-muslim saja kita dianjurkan untuk menjaga, untuk mengayomi, untuk melindungi selama tidak ada tabuh perperangan. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara menyakiti ini banyak macamnya. Seperti kalau bahasa sekarang, niat menyakiti itu bullying. Karena bullying itu penindasan yang niatnya menyakiti. Dan menyakiti ini macam-macam. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran secara umum, apalagi di akhirnya bighairi maktasabu, di sini bahwa secara umum menyakiti apa saja. Bahkan ketika melihat apa siksaannya, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, maka sungguh mereka telah menanggung kebohongan. Berarti di sini menyakiti ada bentuk yang bentuknya ucapan. Yang mana kalau sakitnya bentuknya ucapan, itu sakitnya tuh di sini. Ya, nggak kelihatan.
luka tapi tidak berdarah, merasa sakit tapi tidak ada luka. Ya, inilah namanya menyakiti, ini banyak contohnya. Maka ketika secara umum apa yang harus kita lakukan sebagai orang muslim, dan ini Ustadz Bram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan berulang-ulang. Dalam kitab hadis dijelaskan beliau selalu menyampaikan berulang-ulang. Apa? Al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'minun man amana al-mu'minuna min amwalihi wa anfusihi. Orang-orang yang beragama Islam, sungguh-sungguh beragama Islam, mereka yang merasa selamat. Orang muslim yang merasa selamat dari ucapan dan dari tangannya. Maksudnya bagaimana? Karena dosa terbesar kita ada dalam dua hal. Yang pertama adalah lidah kita. Lidah kita ini kalau tidak hati-hati, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucaplah yang baik atau diam. Lalu ada lanjutannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagaimana dia? Falyakun khaira li jiwari man jawarahu. Maka bagaimana dia bisa baik dengan tetangganya. Maka iman yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia hormati tamunya. Baik kepada tetangganya, baik kepada tamunya, dan ucaplah yang baik. Ini semua mengajarkan bahwa lidah kita ini bahaya sekali. Karena dari lidah ini bisa merubah segala perbuatan. Semua kejelekan kita bisa bermula dari lidah. Makanya ada sebuah maqal mengatakan, kenapa Allah khalaqal lisan wahid? Allah ini menciptakan lidah ini satu. Dan menciptakan telinga ini dua. Kenapa? Biar orang itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih banyak mendengar sam'an wa ta'atan daripada menyuruh. Tapi kita saat ini kebalikan. Banyak ini saya yakin para santri, saat ini fenomena yang terjadi, lebih banyak orang yang suka menyuruh, lebih banyak orang yang merasa senior. Betul? Lebih banyak orang yang selalu merasa dia lebih hebat, lebih tinggi jabatannya. Betul? Merasa dia itu lebih dari segalanya. Padahal kalau kata kasino, berlagak lu, harta ayah lu itu juga bukan hasil bener. Kan begitu. Ya, jangan belagak jadi orang, ngomong semaunya sendiri. Ya. Padahal yang harus apa? Dengarkan. Telinga kita ini dua, harusnya lebih banyak mendengarkan. Ini salah satu perbuatan buruk. Apalagi ini baru lidah kita, belum tangan kita. Tangan dan kaki kita nanti yang akan menjadi saksi di akhirat kita. Tangan dan kaki kita nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita lakukan. Bahkan hadis dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ketika nanti kalau kita zalim kepada orang lain, ya, nanti di hari kiamat akan banyak orang-orang ya'ti yaumal qiyamah. Datang pada hari kiamat mereka dalam keadaan muflis. Orang yang merugi, orang yang bangkrut, orang yang gak bawa apa-apa. Lalu sahabat bertanya, al-muflisu lana ya Rasulullah man la dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut ini kan seperti kami ya Rasulullah. Seperti santri kalau lagi akhir bulan uangnya jajannya udah habis. Seperti ibu-ibu kalau mungkin jamaah yang ada di rumah mungkin belum gajian akhir bulan. Nah ini kan muflis pikirnya begini. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflisu, orang yang rugi. Ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Bisyamin bisolatin, dia datang dengan sholat. Datang dengan menghidupkan malam-malam. Bisaumin dengan puasa. Walakin yati akan tetapi dia datang yaumal qiyamah.
Apa? Qad syatama hadha wa qad qadhafa hadha wa akala mala hadha wa qatala dama hadha wa daraba hadha. Tapi mereka yang mengucapkan tidak baik, berbuat keji, memakan harta yang enggak baik, memberikan terjadi permusuhan. Apa nanti mereka orang-orang seperti ini balasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta min hadza akhahu. Maka semua kebaikan fayu'ta hasanatahu ila akhihi. Maka semua kebaikan orang yang menzolimi ini diambil oleh orang yang baik yang dizolimi ini. Semua hasanatnya diambil. Terus faturihat khata'atuhu ilaihi, dan semua kejelekannya kalau dia nggak ada amal baik dipindahkan kepada orang yang zalim. Faturihat lahu finnar, maka orang tersebut akan diletakkan di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Dan adik-adik sekalian, saya berpesan, setiap kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Tapi setiap kejelekan siap-siap Allah balas lebih di dunia, dan Allah akan melipat gandakan di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, Masya Allah tausiahnya Ustadz, menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati dengan lidah kita. Berkata-kata, jangan menyakiti orang, dan ada dua telinga kita untuk insya Allah mendengar yang baik-baik dan juga mendengar maksud baik dari orang lain. Amin. Termasuk juga untuk adik-adik santriwati di sini yang sudah ingin bertanya. Ini penanya pertama kita di kesempatan kali ini, langsung kepada Ustadz. Sudah ada? Siapa? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Fauzia. Afwan Gus, saya izin bertanya. Tadi seperti Gus Ma'rus bilang bahwa sesama muslim itu harus saling mengayomi dan melindungi. Jadi pertanyaannya, apakah diam atau tidak melakukan tindakan apapun jika kita melihat perbuatan zolim di depan kita merupakan perbuatan dosa atau tidak? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dari adik kita. Ini saya boleh kasih hadiah nggak ke yang bertanya ini? Wah, Masya Allah. Sini, ayo maju. Ya, disimpan jadi jimat. Ya, nih, Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah diam ketika ada orang dizolimi itu baik apa tidak? Jadi begini, ketika melihat perbuatan yang mungkar, Rasulullah SAW, beliau menyampaikan ada 3 cara. Yang pertama bisa kita lakukan dengan bilyadi, dengan aksi tangan kita. Tapi dengan syarat apa? Jika kita mampu melakukannya. Contoh, misalkan ngelihat ada adik kelas kita dirundung oleh senior. Ya, sering terjadi. Kalau kita mampu mengingatkan, ingatkan dengan tangan. Jangan. Dan ini bukan berarti dengan keras. Ingat, Islam agama tegas, tapi Islam bukan agama keras. Islam agama yang saling menjaga. Islam bukan agama yang saling menghina. Tegas belum berarti keras. Kita harus tahu bedanya ini. Jaga, jangan sampai. Ayo, kamu tidak boleh melakukan ini. Nah, ini pertama dengan tangan, dengan aksi kita. Kalau tidak mampu, dengan apa? Dengan lidah kita. Gunakan dengan falyaqul khair. Ucapkan kebaikan. Wa qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Sampaikan, maaf, jangan seperti ini. Kakak kelas, maaf kak, misalnya namanya Inem, Kak Inem, ya, namanya Kak Paijo misalkan, ya, jangan seperti ini nggak baik. Diingatkan dengan cara yang baik dan bisa dengan tegas. Ingat, tegas bukan berarti keras. Tegas itu kita karena ingin melakukan kebaikan untuk niat kebaikan dan kebenaran. Kalau kita masih tidak mampu lagi dengan lidah kita, maka bidu'a dengan dalam hati kita. Ketika kita melihat itu tidak bisa menegur dengan baik, doakan. Doakan dengan yang baik. Jadi diamnya bukan berarti diam seperti patung. Diam begini aja. Maaf, saya nggak kelihatan. Bukan. Tapi diam di sini maksudnya apa? Diam di sini adalah berdoa. Berdoa, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah bagi orang yang menzolimi dan Allah menolong bagi orang yang terzolimi.
Dan jangan salah, doa orang-orang yang terzolimi, ad-du'aul madlum. Doa yang terzolimi itu salah satu dari doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi doanya juga jangan doa yang jelek. Doa minta, ya Allah jadikan dia jadi batu ya Allah. Ya, nggak bisa, masa langsung berubah jadi batu. Tapi doakan supaya dia diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mendoakan paman-pamannya agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Terima kasih Gus, Masya Allah. Jadi apabila kita melihat kezoliman maka kita bertindaklah. Bisa dengan tindakan, bisa dengan kata-kata, dan kalaupun harus diam bukan berarti diam kosong. Tapi dalam diam kita berdoa. Mendoakan agar orang tersebut bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih Gus. Sama-sama untuk Ustaz. penjelasannya luar biasa. Sehat selalu insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin, dan mudah-mudahan sama-sama kita sudah mendengarkan paparan dari Gus Mahrus Iskandar di mana tadi membahas mengenai surah Al-Ahzab ayat ke-58. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari paparannya dan juga terus memberikan yang terbaik untuk kita dan juga kepada Gus Mahrus sendiri. Setelah ini kita akan langsung mendengarkan paparan selanjutnya, akan ada guru kita Kiai Haji Gufron Mubin yang akan menjelaskan mengenai surah Al-Baqarah ayat ke-42. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.